Erik mengeraskan rahangnya. Ia kembali melangkah mendekati ranjang dan menatap Riana yang duduk di pinggir petiduran dan membelakanginya. Apa kau mencintainya? Mulut Erik terasa berat saat ia mengutarakan pertanyaan itu. Hatinya gundah, rasa karena takut akan jawaban Riana nantinya. Riana tersenyum kejut. Cinta? Aku kembalikan lagi pertanyaan ini kepadamu. Apakah mencintaiku? Apa yang aku lakukan masih belum cukup untuk membuktikan cintaku kepadamu, anak. Riana menghapus benih yang tidak mau berhenti menyapu wajahnya. Cinta dan obsesi tidak jauh berbeda. Kalau kau mencintaiku, hal yang paling ingin kau hindari adalah menyakitiku. Tapi kau selalu berbuat sekehendak hatimu. Bahkan baru saja kau membuatku percaya apa yang Elena katakan, bahwa aku tidak lebih daripada pemuas ranjangmu saja. Ana, panggil lirih Ali, sambil berjalan mengitari petiduran queen bed itu dan berdiri tepat di depan Riana. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku kalau aku sudah memaksamu untuk bercinta denganku. Tapi aku tidak bisa menguasai diriku saat aku melihat bagaimana kau ada dalam pelukan laki-laki itu. Lanjut Erik. Kau menjadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan perbuatanmu? Kau sudah menginjak-injak harga diriku. Kau sudah memperkosa aku, Erik. Ana, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk... Riana menyeka air matanya dengan punggung tangan, lalu tertawa sinis. Dan kau tadi mengatakan bahwa cinta dan kepercayaanku padamu itu dangkal? Lalu bagaimana denganmu? Erik segera berjongkok. Ia mengambil tangan Riana dan menggenggamnya erat serta menciumnya. Ana, aku sangat cemburu. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu. Riana menghela napasnya dalam-dalam. Ia menarik tangannya dari genggaman Erik dan memundurkan posisi duduknya. Erik, pergilah. Erik menggeleng. Ia menundukkan dirinya di sisi Riana, lalu mendekap erat ibu putranya itu. Jangan menikah dengannya. Bening kembali luruh menembus bulu mata lebat wanita itu. Tidak bisa ia sangkal bahwa sebenarnya hatinya masih tertambat kepada laki-laki itu. Ia sedih, kecewa, dan marah karena Erik sudah kasar padanya dan membuatnya merasa terhina. Tapi seperti yang sudah-sudah, ia tidak mampu membenci ayah putranya itu. Dia bahkan mulai goyah kalau mendengar suara serak Erik yang bergetar. Dia bisa menduga bahwa laki-laki itu tengah menangis. Kau tidak berhak mengaturku. Suara lirih Riana membuat Erik mengeratkan pelukannya. Laki-laki itu menarik cairan yang hendak keluar dari hidungnya dan menelan ludah. Ingat, kau sudah memiliki seorang putra. Senyuman kecil tercipta di bibir Riana. Ia mengingat bagaimana Erik selalu menggunakan Evan untuk mengejarnya demi kesempatan kedua. Tapi apalah arti semua itu sekarang? Jurang di antara dirinya dan Erik terlalu dalam untuk diseberangi. Setara sosial dan latar belakangnya menghalangi kebersamaannya bersama laki-laki yang tidak pernah beranjak dari hatinya itu. Dan ingat, kau sendiri juga yang menyuruhku menjauh dari putraku. Erik mengepalkan tangannya. Bagaimanapun juga, kau hanya milikku. Riana perlahan mengangkat kepalanya. Ia melepas pelukan Erik dan menatap netra ayah putranya yang masih berhias kristal bening, lalu menaikkan alisnya. Hanya milikmu? Erik, apakah mau aku terus hidup dalam bayang-bayangmu? Kenapa kau selalu egois? Erik tersenyum. Ia memegang dagu Riana dan mengunci tatapannya. Ya, aku memang egois. Karena kau hanya boleh menjadi istri Erik Jenkins, bukan yang lain. Selesai dengan perkataannya, Erik masih menatap Riana selama beberapa detik tanpa suara. Ia kemudian melepas dagu wanita itu dan berdiri seraya menyapu air mata di wajahnya. Berjalan dengan langkah berat, ia menuju ke pintu, tapi berhenti saat dia sudah membuka pintu kamar Riana. Aku kembali ke London besok,
ada rapat penting. Kalau kau memaksa menikah dengan laki-laki itu, bersiaplah untuk melihat bagaimana dia akan kehilangan semua yang ia miliki. Pintu kamar kembali tertutup. Riana memejamkan matanya, lalu mengusap wajahnya yang basah dengan selimut dan menarik napas dalam-dalam. Erik, apa yang harus aku lakukan agar kau tidak lagi mengusik kehidupanku lagi? Aku sudah lelah dengan semua ini. Di dalam gelap, Riana terus meringkuk di atas petidurannya, memikirkan semua yang telah terjadi di dalam hidupnya. Evan, I'm sorry, Mami tidak bisa memenuhi janji. Malam bertambah larut, tapi Riana tampak baru saja keluar dari kamar mandinya. Walau sudah hampir sejam yang lalu ia masuk ke sana untuk memanjakan tubuh lelahnya di dalam bathtub. Ia duduk di meja rias dan menangkap jejak merah yang ada di lehernya. Matanya terpejam erat saat mengingat apa yang terjadi beberapa jam yang lalu. Dadanya kembali sesak karena memikirkan apa yang dilakukan Erik kepadanya dan pembicaraannya dengan laki-laki itu. Erik, why? Lirihnya. Selesai dengan ritual skincare malamnya, Riana berjalan malas menuju ranjang dan merebahkan tubuhnya. Evan, apa yang kau lakukan saat ini di sana, sayang? Lirih Riana sambil meringkuk memeluk gulingnya. Momen kebersamaannya dengan Evan dan Erik kembali terbayang. Cairan hangat turun menelusuri pelipis dan berakhir di antara untaian rambutnya, namun senyum menghiasi bibirnya. Sebuah deringan tiba-tiba dari tabletnya berbunyi, yang pertanda ada yang berada di atas nakas, memaksanya tersadar dan kembali kepada kenyataan. Ia terbangun dan meraih benda pipi itu. Ia menyapu cepat jejak air mata di wajahnya dan tersenyum. Ida, tumben jam segini teleponnya, gumam Riana ketika melihat jam yang ada di layar tabletnya. Riana menggeser bulatan putih yang terus memantul di layar, lalu berbaring tengkorak memegang tablet itu. Hai Bu pengacara, lagi kangen aku ya? Biarpun kangen, jangan sampai ngorbanin waktu kerja. Ingat, kamu tuh dibayar. Cercos Riana menyambut sahabatnya yang muncul di layar. Ida terkekeh. Cuma beberapa menit aja, nggak masalah lah. Apalagi kalau ini demi kamu, saut Ida kemudian. Riana mengerutkan alis ketika dia menangkap perubahan pada ekspresi sahabatnya setelah menyahut sapanya. Id, ada apa? Apa kau ada masalah? Ida menarik napas dalam-dalam lalu menggeleng. Sayang, Andre sebenarnya sudah memintaku untuk menghubungimu dari semalam. Tapi aku ada pasien yang tidak bisa aku tinggal. Jadi aku baru bisa video call sekarang. Andre, Om minta kamu menghubungi aku? Soal apa? Apa ada wanita tua yang muncul dan bilang mau kasih aku warisan? Kelakar Riana sambil tertawa. Hush, ini lebih penting sayang. Ini soal Erik. Erik? Ida mengangguk. Ada apa sama Erik? Tanya Riana santai, menyembunyikan rasa penasaran di hatinya yang sebenarnya sudah menuntut jawaban. Erik tahu kalau Andre adalah pengacaranya Federal Universal dan beberapa hari lalu Erik dan Andre bertemu di Praha. Federal Universal? Perusahaannya Derek Scott, ayahnya Stanley. Oh, lalu apa hubungannya sama aku? Sayangku, apa kau tahu kenapa Lee Corp Jakarta akan ditutup dalam waktu dekat? Itu semua karena Erik. Dia membeli banyak saham Lee Corp, lalu menjualnya murah, supaya perusahaan itu bangkrut. Kau tahu demi siapa? Demi kamu. Riana mengerjap. Ia menatap wajah sahabatnya intens. Seolah mencari kebohongan di sana. Demi aku? Tanya Riana tidak percaya, sambil menundukkan dirinya. Wanita yang akrab disapa Ida itu mengangguk. Yap, demi kamu. Awalnya aku dan Andre juga tidak percaya, tapi Dylan membenarkannya setelah dia menyelidiki soal saham Likor. Tapi apa hubungannya sama aku? Ana, Likor, Li, eja Ida sambil menulis pada layarnya.
Perusahaan ayahnya si Hanli. Farida mengangguk. Yap. Tapi kenapa Erik cerita pada suamimu, lalu Derek Scott dan Lee Cor? Anak, sebelum ada kau, dia sudah menyelidiki orang bernama Gary Lee. Karena dia menduga kalau orang itulah yang sudah menyetir ibunya selama ini. Dari situ dia tahu kalau Gary Lee adalah bandar narkoba. Derek Scott dan Gary Lee ternyata orang yang sama. Lee Corp adalah perusahaan yang dibangun Gary untuk mencuci uang haramnya. Ida tanpa melihat ke arah lain saat ia melajukan perkataannya. Lalu kembali lagi menatap kameranya. Awalnya, dia melakukan itu memang demi The Royal, tapi kemudian kamu muncul dan itu menambah keinginannya untuk segera menjatuhkan si Gary Lee. Erik cerita kalau dia sengaja cari tahu soal Andre dan minta tolong Andre untuk membantunya menjatuhkan si Gary. Aku dan Andre sama sekali tidak keberatan membantu Erik. Tapi sayangku, Gary Lee itu orang berbahaya. Aku tahu kalian berdua masih bersama dan saling mencintai, walaupun pengumuman pernikahan Erik dan si Hanli sudah tersebar. Karena itu, aku dan Andre berharap kalian memikirkan ulang soal ini. Kalau memang tidak ingin berpisah, tinggalkan identitas kalian dan mulailah hidup yang baru di tempat yang tidak seorang pun mengenal kalian. Kalau Erik melanjutkan ini, aku takut bukan hanya kalian tidak bisa bersama, tapi Evan, dia akan kehilangan salah satu dari kalian, atau kalian berdua, urai Ida di tengah derayan air matanya. Erik meminta bantuan Andre untuk menjatuhkan Gary Lee, ulang Riana dengan mengeja kalimatnya. Ida mengangguk cepat sembari menyeka air matanya. Warna muka Ida terlihat cemas dan Riana bisa melihatnya. Ibunda Evan pun tidak jauh berbeda. Raut wajahnya berubah, gelisah di hatinya melanda, bukan karena bahaya yang mungkin mengintainya, tapi rasa takut bila terjadi sesuatu pada Erik atau putranya. Ida, apa menurutmu dia melakukan itu memang untuk... Riana ingin meyakinkan dirinya. Terus terang, dia tidak mempercayai ini. Ia masih belum percaya kalau Erik sampai melakukan sejauh itu demi dirinya. Bukan aku, tapi Erik sendiri yang mengatakannya. Dia ingin menjatuhkan Gary karena dia mencintaimu. Erik sendiri yang mengatakannya? Tanya Riana. Dia bergeming dan menatap lekat sahabatnya itu. Ana, aku mengerti keraguanmu. Erik sudah minta Andre untuk tidak mengatakan apapun kepadamu. Tapi tidak, kau harus tahu. Dia ingin bersama denganmu, tapi dia harus menyingkirkan si Hanli, dan cara satu-satunya adalah dengan menjatuhkan Gary Lee. Gary adalah pemegang saham terbesar di The Royal setelah membeli saham milik pamannya Erik. Dengan bantuan Lady Hanwell, Gary dan Lady Hanwell kemudian menggunakannya untuk mengancam Erik agar mau menikahi si Hanli. Ida menjeda ceritanya dan membasahi bibirnya. Wanita dengan jubah dokter dan hijab itu menatap Riana, seolah menunggu Riana untuk mencerna ceritanya. Memang benar Riana saat ini sedang berusaha memproses semua informasi itu di kepalanya. Dia menggeleng dan menggeleng, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Sebagai gantinya, Lady Hanwell mendapat saham Patrol Universal. Lady Hanwell sekarang menjadi pemegang saham kedua terbesar di The Royal dan Patrol Universal setelah Gary Lee. Lanjut tidak. Tapi bukankah kakeknya Erik? Kakeknya Erik meninggal waktu Erik masih umur 13 tahun. Jadi Lady Hanwell yang menjadi walinya, sedangkan ayah Erik, dia tidak mendapat apa-apa karena Sir Edmund selingkuh, dan kakeknya Erik sangat membenci perselingkuhan. Tapi bukannya Sir Edmund adalah anak kandungnya? Ida mengangguk. Benar, tapi dia sudah diusir dan kakeknya Erik memutus hubungan ayah dan anak secara hukum. Hukum di Inggris dan Indonesia sangat berbeda, sayang. Sir Edmund terpaksa keluar dari Mansion Jenkins beberapa bulan setelah pengadilan mengabulkan permintaan kakek Erik. Beberapa minggu setelahnya, kakek Erik meninggal. Lady Hanwell kemudian menipu Erik agar menandatangani surat pengalihan hak waris atas saham properti dan beberapa aset lain.
Erik tidak mempunyai kuasa sama sekali di The Royal. Mungkin untuk membuat para pemegang saham lain tidak curiga, Lady Hanwell memberikan 10% saham pada Erik dan membuatnya menjadi CEO.